Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pemirsa, alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Islam Madinah. Lama ya tidak jumpa. Kita kali ini akan bahas apa manifestasi sholawat itu, Islam akan menang, dan perlukah tarekat dan harokah. Oke. Ada banyak keistimewaan Nabi Muhammad SAW dibanding para nabi yang lain. Keistimewaan ini antara lain, pertama, sholawat yang secara eksplisit dinyatakan dalam Al-Quran adalah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk nabi yang lain tidak. Nah, apa hakikat sholawat itu sampai Allah dan para malaikat juga melakukannya? Al-Ahzab 56. Kemudian apa manifestasi atau wujud nyata dari sholawat itu? Kedua, Allah menjadikan Nabi SAW sebagai nabi terakhir, ya. Al-Ahzab 40, dengan agama sempurna. Al-Madinah 3, yang akan dimenangkan atas agama yang lain. Allah menjadikan Nabi SAW atau Islam sebagai rahmat, ya. Al-Anbiya 7. Allah menjadikan Nabi SAW sebagai cahaya, Al-Maidah 15, dan yang lainnya. Allah menjadikan Nabi SAW sebagai suri teladan, Al-Ahzab 1. Kemudian Al-Quran yang dijaga sampai akhir zaman, Al-Hijr ayat 9. Kemudian pertanyaannya adalah, adakah hubungan yang erat antara keistimewaan itu? Ya, jika ada, hubungan seperti apa? Bagaimana gitu? Pertanyaan berikutnya adalah, apa sih sebenarnya hakikat sholawat itu? Apa bentuk nyatanya? Jika kita berdoa, ya Allah, limpahkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, apakah wujud nyatanya? Rahmat, kasih sayang Allah. Nah, kasih sayang yang bagaimana? Macam apa gitu? Mengapa dalam Al-Quran hanya kepada Nabi Muhammad secara eksplisit dinyatakan, ya, Allah dan para malaikatnya bersalawat? Untuk apa Allah bersalawat? Kita tinjau dulu sejarah manusia dan dalil beberapa keistimewaan itu. Sejarah manusia hingga akhir zaman. Allah menciptakan malaikat, jin, dan manusia untuk diuji. Ya, malaikat dan jin diuji dengan pengangkatan Nabi Adam sebagai khalifah di muka bumi. Kemudian sempat protes, akhirnya mereka lulus menghadapi ujian itu. Kedua, diuji untuk sujud atau tunduk hormat kepada Adam. Malaikat tetap lulus, tapi iblis atau jin gagal dengan menunjukkan iri dan takabur. Kemudian sebagai manusia, Adam juga diuji dengan adanya larangan. Nah, dan gagal ketika larangan itu dilanggar. Nah, dari situ dua makhluk, jin dan manusia, dikeluarkan dari surga. Sekarang kita manusia mengembara di dunia, ya, dengan misi untuk kembali ke asal, bisa selamat kembali ke surga atau kepada Allah. Nah, untuk itu Allah memberi petunjuk untuk bisa selamat, dan jika tidak memberi petunjuk akan celaka, akan sesat, ya. Karena kedengkian kepada manusia, maka iblis terus berjuang untuk menyesatkan manusia. Sesat itu berarti tidak bisa sampai tujuan, itu kepada Allah. Nah, dari situlah terus terjadi perangan antara pejuang kebenaran, yaitu para nabi dan pengikutnya, dengan pejuang kesesatan, iblis dan pengikutnya. Puncak perangan itu saat diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa misi terakhir. Nah, perangan ini akan terus berlangsung hingga akhir zaman. Ya, kelak akan berhadapan pejuang kebenaran yang dipimpin Imam Mahdi dan Dajjal. Nabi SAW menginformasikan ciri-ciri Al-Mahdi agar manusia bisa lebih mudah mengenalinya, agar kita tidak bingung dan tertipu dengan Al-Mahdi palsu. Al-Mahdi harus dari keturunan Nabi Muhammad SAW untuk meneruskan tongkat estafet kepemimpinan karena menghadapi fitnah yang besar, yakni fitnah Dajjal. Dalam hadis Bukhari 149, Dajjal bisa membunuh orang dan menghidupkannya kembali. Kemudian dalam riwayat Muslim 5228, ya, Dajjal bisa menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman. Nah, begitu hebatnya Dajjal sehingga banyak yang tersesat, ya, masuk perangkap Dajjal. Nah, yang menyebabkan manusia tidak akan sampai kepada Allah. Bagaimana Allah menyelamatkan orang beriman dan memenangkan Islam? Disinilah peranan salawat. Oke, kita tinjau salawat. Sebelum memerintahkan orang beriman untuk bersalawat, Allah dan malaikatnya bersalawat. Dalam Al-Ahzab 56 difirmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Dalam riwayat Bukhari 319, 441, 35880 dan Muslim 4, ketika Rasulullah ditanya cara salawat, wahai Rasulullah, bagaimana caranya kami bersalawat kepada tuan-tuan kalangan ahli bait sementara Allah telah mengajarkan kami bagaimana cara menyampaikan salam kepada kalian? Maka beliau SAW bersabda, ucapkanlah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
innaka Hamidum Majid. Yang artinya, ya Allah, berilah selawat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberi selawat kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha terpuji dan Maha mulia. Ya Allah, berilah barokah kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberi berkah kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha terpuji dan Maha mulia. Dalam riwayat lain ada varian selawat yang sedikit berbeda, tetapi umumnya menjadikan Nabi Ibrahim sebagai acuan. Ya. Kama kemudian Ibrahim. Lihat juga di riwayat Bukhari 1318, 581, 5883, juga Muslim 613 dan 615. Artinya banyak sekali, masyhur sekali. Bolehkah kita ajukan pertanyaan, mengapa banyak riwayat tentang cara bersalat itu mengacu ke Nabi Ibrahim? Padahal dalam Al-Quran sendiri hanya Nabi Muhammad yang Allah dan para malaikatnya bersalawat. Nabi lain hanya dengan salam, termasuk Nabi Ibrahim. Kita bisa lihat di As-Saffat 19, Salamun ala Ibrahim. Kemudian Nabi terakhir dengan agama sempurna. Keseimbangan kedua adalah Allah menjadikan Nabi SAW sebagai Nabi terakhir dengan membawa agama yang sempurna untuk dimenangkan atas agama lain. Ini logis, jika menjadikan beliau SAW sebagai Nabi terakhir, maka agama yang dibawa harus sempurna. Kalau bersempurna harus turun lagi Nabi untuk menyempurnakannya. Artinya, jika agama yang dibawa sudah sempurna, maka tidak perlu lagi turun Nabi yang lain. Untuk apa? Agama sempurna tidak ada artinya jika masih kalah oleh agama lain. Oleh sebab itu, kesempurnaan itu harus dibuktikan dengan keunggulannya. Itu sebabnya Allah akan memenangkan Islam, akan mengunggulkan Islam atas agama lain. Oke, Allah menyatakan Islam sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu. Al-Maidah 3. Kemudian Nabi SAW sebagai Nabi terakhir. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walaki rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu, melainkan dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Kemudian Islam akan kembali menang atau unggul. Islam akan dimenangkan dalam surat At-Taubah 33 dan As-Saff 9, juga yang serupa dengan itu ada di Al-Fat 28. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dia mengunggulkannya atas semua agama walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Dalam riwayat Muslim 5144, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menghimpun bumi untukku, lalu aku melihat timur dan baratnya, dan sesungguhnya kuasaan umatku akan mencapai yang dihimpunkan untukku. Aku diberi 2 harta simpanan, merah dan putih, dan sesungguhnya aku meminta Robku untuk umatku agar tidak dibinasakan oleh kekeringan menyeluruh, agar ia, yaitu Allah, tidak memberi kuasa musuh untuk menguasai mereka selain diri mereka sendiri. Kemudian dalam riwayat Imam Ahmad 16344, Rasulullah SAW bersabda, agama Islam ini akan menjangkau semua lokasi yang terjangkau oleh siang dan malam, dan tidaklah Allah membiarkan satu rumah pun di kota maupun desa atau pelosok, kecuali Allah memasukkan agama ini dengan kemuliaan yang menjadikan mulia, atau dengan kehinaan yang menjadikan hina. Dengan kemuliaan Allah memuliakan Islam, dan dengan kehinaan Allah menghinakan kekufuran. Dari 2 argumen selawatan Allah akan memenangkan Islam, maka manifestasi selawat Allah kepada Nabi Muhammad SAW adalah memenangkan Islam. Dengan kemenangan Islam akan banyak orang sampai kepada Allah. Jadi jika bukan untuk memenangkan Islam, untuk apa selawat dari Allah? Untuk rahmat, ya. Apa manifestasinya? Wujud nyata dari rahmat itu. Apa artinya rahmat jika kenyataannya Islam terpuruk dan orang Islam banyak yang celaka, banyak yang sesat? Nah, jadi jelas bahwa selawat dari Allah adalah mengunggulkan Islam sebagaimana ditegaskan dalam At-Taubah 33, As-Saff 9, Al-Fat 28 tersebut di atas, dan menyelamatkan umat manusia, umat Islam. Lalu apa kriteria kemenangan Islam? Islam jaya ya, dalam segala bidang, ilmu, teknologi, militer, ekonomi. Juga Islam paling banyak penganut, dan umat Islam selamat dunia akhiratnya, ini bisa kembali mudik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa hakikat salawat malaikat? Nah, Allah dan para malaikat memasukkan manusia dalam Islam. Huwallazi yusolli alaikum wa malaikatu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Hakana bil mu'minina rahima. Dialah Allah yang beri rahmat kepadamu dan para malaikatnya memohonkan ampunan untukmu agar dia mengeluarkan kamu dari berbagai kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Dia Allah Maha Penyayang kepada orang-orang mukmin. Allah juga menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menurunkan malaikat.
Walaqad nasarakumullahu ibadari wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Ittaqulu lil mu'minina alay yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bi thalathati alafin minal malaikati munzalin. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumdidkum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Sungguh Allah benar-benar telah menolong kamu dalam perang Badar, padahal kamu pada saat itu adalah orang-orang lemah. Oleh karena itu, bertakwalah kepada Allah agar kamu bersyukur. Ingatlah ketika engkau, Nabi Muhammad, mengatakan kepada orang-orang mukmin, apakah tidak cukup bagimu bahwa Tuhanmu membantumu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit? Ya cukup, jika kamu bersabar dan bertakwa, lalu mereka datang menyerang kamu dengan tiba-tiba, niscaya Allah menolongmu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Ali Imran 123-125. Allah juga mendatangkan bala bantuan berupa pasukan malaikat dalam ayat lain. Al-Anfal 9. Istastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ingatlah ketika memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu Dia mengabulkan bagimu serta berfirman, sungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu berupa 1.000 malaikat yang datang berturut-turut. Apa yang harus kita lakukan? Kemenangan Islam itu bertahap, ya, dirintis sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan diakhiri nanti di akhir zaman. Meskipun pernah berjaya selama lebih dari 12 abad, Islam sekarang mengalami degradasi, ya, seperti buih, seperti prediksi Nabi SAW dalam riwayat Ahmad 21363, ada senaja juga di 8356. Rasulullah SAW bersabda, hampir saja umat-umat dari segala penjuru mengerumuni kalian seperti orang-orang lapar mengerumuni piring makanan. Kami bertanya, apakah karena saat itu kita golongan minoritas? Rasulullah SAW bersabda, bahkan kalian saat itu banyak, mayoritas, tapi kalian seperti buih sungai. Rasa ketakutan telah dicabut dari hati musuh kalian dan penyakit wan disemayamkan dalam hati kalian. Kami bertanya, apa itu wan? Rasulullah SAW bersabda, cinta dunia dan takut mati. Lalu kewajiban kita apa? Yaitu bersolawat. Namun jangan salah paham, ya, salawat di sini tidak sekedar doa qauliyah tapi juga perbuatan. Apa maksud salawat fi'liyah? Pertama, yang berorientasi pada diri, internal, individual atau personal adalah perbaiki diri dan berusaha takwa agar bisa sampai kepada Allah melalui perkumpulan tarekat misalnya. Kedua, yang keluar, eksternal atau sosial, berjuang meninggikan kalimat Allah melalui jamaah, organisasi pergerakan atau harokah. Kita tidak boleh berpangku tangan, tapi harus perhatian dengan masalah umat. Kita lihat tarekat. Haruskah bertarekat? Bukankah itu bid'ah? Nah, tarekat adalah pelembagaan tasawuf, kumpulan orang yang ingin membersihkan diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Yang menjadi perhatian utama mereka adalah kolbu atau hati. Kalau ingin mendekati gunung saja, mendaki gunung saja harus ada pembimbing, ada pemandu, apalagi menempuh perjalanan spiritual menuju Allah yang banyak godaannya. Nah, dalam tarekat ada guru pembimbing langsung, ya, seperti dulu Nabi Muhammad SAW membimbing para sahabatnya. Di luar tarekat, hal itu seperti itu tidak ada. Jika hati sudah bersih dari sifat-sifat duniawi, maka seorang layak untuk melakukan harokah, karena harokah tanpa tarekat seringkali terjebak ke dalam niat duniawi. Kemudian harokah adalah dakwah yang terorganisir, ya, yang bertujuan untuk meninggikan kalimat Allah. Di wilayah yang masih diliputi kebodohan, pendidikan harus menjadi fokus utama. Kemudian di wilayah yang masih terbelakang ekonomi, misalnya harus fokus membangun ekonomi yang baik. Biasanya dua hal itu beriringan, ekonomi ketinggalan, pendidikan juga ketinggalan. Nah, di wilayah dengan ekonomi yang sudah mapan, pendidikan sudah baik, ya, mungkin pendekatan keilmuan dan akhlak moral akan lebih cocok. Di Indonesia, Muhammadiyah dan NU sudah berdiri sejak sebelum Indonesia merdeka untuk merespon permasalahan umat. Oke, sebagai kesimpulan, jika seorang berkata, saya cinta Nabi SAW dengan banyak berselawat tapi tidak memperbaiki diri dan tidak peduli umat Islam, maka cintanya palsu, omong doang. Ya, harus dibuktikan secara nyata dengan perbuatan yang terus memperbaiki diri dan bergerak membawa diri dan umat agar sampai kepada Allah melalui tarekat dan harokat. Jadi tarekat dan harokat hanya sekedar formalisasi pelembagaan perjuangan Nabi SAW. Keduanya penting untuk membawa manusia sampai kepada asal, yaitu Allah SWT. Itulah tugas para nabi, ya, yang harus kita teruskan sebagai pewaris mereka. Penutup, Allahu alam, hanya Allah yang Maha mengetahui. Jika ada benarnya tentu dari Allah, jika ada
Anda ngasih jempol berarti Anda ngasih jempol kepada Allah. Jika Anda share ke grup lain berarti Anda ikut menyebarkan kebenaran dari Allah. Insya Allah Anda akan dapat pahala. Jika Anda subscribe bagi yang belum berarti Anda membantu dakwah ini. Jika ada salahnya tentu karena kebodohan saya. Untuk itu silakan perbaiki lewat komentar. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.